A few moments later. Hai, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas pertemuan keempat teknik produksi film. Nah, di pertemuan keempat ini kita itu ngebahas tentang perencanaan tim dalam produksi film. Nah, jadi stay tune terus guys. Nah, terdapat dua unsur dalam produksi film. Nah, yang pertama itu ada unsur naratif. Apa sih unsur naratif itu? Nah, unsur naratif adalah suatu rangkaian peristiwa yang berhubungan satu sama lain dan terikat oleh logika sebab akibat atau kualitas yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu. Nah, salah satu bagian dari naratif itu adalah plot. Nah, plot adalah rangkaian peristiwa yang disajikan secara audio maupun visual dalam film. Nah, yang kedua itu ada unsur sinematik. Nah, unsur sinematik ini merupakan aspek teknis dalam produksi film. Nah, ada beberapa aspek dalam unsur sinematik ini. Yang pertama itu ada mise en scene. Nah, mise en scene itu terdapat setting, make up, pencahayaan, dan pemain. Nah, yang kedua itu ada sinematografi. Nah, sinematografi itu perlakuan terhadap kamera filmnya serta hubungan kamera dengan objek yang diambil editing adalah transaksi sebuah gambar ke gambar lainnya. Nah, yang ketiga itu ada editing dan suara. Nah, editing itu merupakan tahapan terpenting dalam proses akhir dalam produksi film itu, karena tanpa melalui editing, shoot atau gambar yang disajikan masih berbentuk shoot di mana banyak dapat kesalahan gitu. Jadi si potongan-potongan gambar dari film-film tersebut, scene-scene tersebut itu kadang kan masih banyak yang ngacak ya gitu. Jadi perlu adanya editing gitu kan, pas akhir pembuatan film tersebut adanya editing gitu. Jadi kalau misalnya udah diedit kan pasti kan pesan-pesan juga tersampaikan lebih jelas, pesan-pesan tersebut itu dapat tersampaikan gitu loh. Jadi penonton-penonton gitu ya, pemirsa-pemirsa yang menyaksikan film tersebut juga merasa menikmati dan mendapat pesan tersebut. Tapi kan kalau misalnya nggak diedit dulu, film nggak diedit, masih acak-acakan dong. Jadi pesan-pesannya juga masih ngacak gitu. Apa coba yang akan disampaikan dari film tersebut gitu. Nah, yang kedua itu ada suara. Nah, yang suara itu pada dasarnya itu ada 3 jenis suara. Nah, yang pertama itu pembicaraan atau dialog. Nah, yang kedua itu musik, dan yang ketiga itu ada efek suara. Jadi musik, efek suara, dan pembicaraan itu terdapat dari suara-suara dalam produksi film tersebut gitu. Selanjutnya itu ada divisi pembuatan film. Nah, dalam pembuatan film itu, walaupun cuma film pendek, tetap saja membutuhkan tim produksi. Nah, gunanya itu agar perjalanan pembuatan film itu dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ada beberapa divisi produksi film. Nah, yang pertama itu ada produser. Nah, produser itu seorang sineas profesional yang membuat film. Nah, yang kedua itu ada produser pelaksana atau line producer. Nah, produser pelaksana ini tangan kanan produser untuk urusan teknis. Nah, yang ketiga itu ada manajer produksi. Nah, manajer produksi itu bekerja di bawah supervisi produser pelaksana. Nah, yang keempat itu ada akuntan produksi. Nah, akuntan produksi itu bekerja memantau dan mengelola perputaran kas dalam satu produksi. Nah, yang kelima itu ada manajer lokasi. Nah, manajer lokasi ini tugasnya mencari lokasi yang sesuai dengan visi sutradara. Nah, yang keenam itu ada production assistant. Nah, production assistant itu membantu tim produksi secara generik. Nah, yang ketujuh itu ada sutradara. Nah, sutradara itu bertugas penanggung jawab kreatif utama dalam produksi film. Nah, yang terakhir ada penulis. Penulis itu mengembangkan cerita dari coretan hingga menjadi naskah. Jadi ada 8 divisi dalam pembuatan film itu gitu ya. Pembahasan terakhir di kelompok 2 di pertemuan keempat ini, kelompok 2 itu menceritakan sinopsis tentang film Girl and the Picture 2022. Jadi mereka mengambil film Girl and the Picture 2022 itu tersebut gitu. Nah, jadi di pembahasan terakhir ini gitu ya, di pembahasan pertemuan keempat ini kan tentang
perencanaan tim dalam produksi film ya. Nah, perencanaan tim dalam produksi film ini sebenarnya sangat penting gitu ya bagi kita gitu yang mau terjun ke dunia perfilman gitu. Kayak contohnya kayak misalnya kayak kita tahu gitu apa sih unsur-unsur perfilman, unsur-unsur dari produksi film itu apa gitu. Kayak ada unsur naratif dan unsur sinematik. Nah, di dalam unsur sinematik ini gitu ya, kayak ada yang namanya mise en scene. Nah, mise en scene itu kan di situ kan di dalam mise en scene itu terdapat kayak make up gitu kan. Setahu kita kayak misalnya di film ada yang make up gitu, cuma kita taunya kayak udah make up aja, kita nggak tahu gitu kan kayak make up itu masuk ke mana sih, masuk ke apa sih gitu. Ternyata make up itu masuk ke dalam unsur sinematik dalam produksi film tersebut gitu. Jadi sangat penting gitu gimana cara pra produksi film itu seperti apa, pasca produksi film itu seperti apa. Nah, pasca produksi film itu seperti editing. Nah, kan kalau misalnya kita buat film itu kan nggak mungkin dong nggak diedit setelahnya gitu kan. Karena itu kita bisa tahu gitu pesan apa sih yang disampaikan dalam film tersebut. Kalau misalnya kita tanpa ada editing, pasti kan kita kayak kayak gambar-gambar dari film tersebut kan masih ngacak ya, masih tidak berurutan gitu. Jadi kita bingung nggak sih gitu kalau misalnya kita nonton secara asli gitu tanpa ada editing gitu. Kayak kita nggak tahu pesan apa yang disampaikan, kita nggak tahu gimana alur ceritanya, jalan ceritanya itu seperti apa gitu. Tapi kan kalau kita ada editing, kita jadi tahu gitu kan kayak ini tuh cerita tentang ini tuh pesannya, terdapat pesan gitu dalam film ini tuh kayak gini gitu kan. Nah, di perencanaan tim produksi film juga kan ada divisi. Nah, divisi produksi film. Nah, kita bisa tahu gitu kan tugas-tugas divisi produksi film tuh apa aja sih gitu. Kan sebelumnya kalau kita belum tahu gitu ya tentang perencanaan tim dalam produksi film ini, kita nggak tahu kan kayak tugas-tugasnya dari divisi produksi film tuh apa aja gitu. Kayak produser tuh tugasnya apa sih, terus kayak produser asisten itu tugasnya apa sih, kayak dan yang lainnya itu tugasnya apa, kita kan nggak tahu gitu. Jadi dengan adanya pembahasan sekarang kita jadi lebih tahu gitu loh tentang produksi film gitu. Kayak dari unsur-unsurnya kita bisa tahu, dari divisinya juga kita bisa tahu gitu. Nah, sekian pembahasan dari pertemuan keempat ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kita tahu pembahasan-pembahasan apa selanjutnya yang akan dibahas di pertemuan berikutnya gitu. Jadi sampai ketemu di lain waktu guys. Bye! A few moments later.